for all those reasons, at present, large studies, once again, meta-analysis, which is a compilation of multiple studies recently published in JAMA, shows that there is no benefit by giving convalescent plasma to COVID patients. We have stopped doing this here in the United States. Pernyataan ahli kesehatan di Amerika Serikat bernama Dr. Fahim Yunus di webinar tersebut sempat membuat heboh. Pasalnya, di tengah derasnya permintaan plasma konvalesen untuk pasien COVID-19, ia mengutip pernyataan bahwa donor plasma konvalesen sama sekali tidak menguntungkan pasien COVID-19. Bagaimana cara plasma konvalesen bekerja dalam tubuh dan mengapa tidak efektif membentuk antibodi? Nah, jadi plasma konvalen ini adalah salah satu cara imunisasi yang bersifat pasif. Jadi dimasukin sejumlah plasma dari yang pernah terinfeksi oleh SARS-CoV-2 dengan kriteria tertentu yang diharapkan menambah titer dari antibodi pada penderita COVID. Jadi sehingga angka survivor untuk kesembuhannya itu diharapkan lebih tinggi. Selain itu untuk menekan resiko progresivitas dari penyakitnya maupun sampai menekan angka kematian. Bentukan dari virus SARS-CoV-2 sendiri itu ada beberapa bagian-bagiannya. Ya, salah satunya kan memang ada spike. Spike itu yang crown-nya, yang mahkotanya. Nah, disitulah nanti yang akan melekat pada reseptor yang dinamakan ACE2. Nah, reseptor ini yang memang secara fisiologis alaminya ada di seluruh tubuh. Jadi sebenarnya antibodi yang terdapat dari plasma konvalen ini dia mencegah perlekatan itu, mencegah binding dari si virus dengan reseptornya. Jadi tempatnya bekerjanya si plasma itu adalah mencegah perlekatan, itu pertama. Di bagian mana? Adalah di bagian spike-nya. Kenapa? Karena di bagian spike-nya itu adalah terdapat potensial dari si RBD-nya sendiri, reseptor binding domain. Jadi sebenarnya progresivitas dari penyakitnya itu tergantung pertama dari seberapa nempel, seberapa kuat afinitas nempel di reseptornya. Nah, dengan adanya antibodi yang mampu menetralisasi dari plasma konvalen, dia mencegah perlekatan itu atau bahkan yang sudah melekat diusir dari tempat duduknya. Jadi begitu si virusnya ini terlepas dari tempat duduk reseptornya, disitulah potensi angka kesembuhan atau recovery dari penderita COVID. Sejauh mana efektivitas plasma konvalesen membantu pemulihan pasien COVID-19? Jadi kalau kita bicara soal efektivitasnya sendiri harus berbicara dari dua sisi. Dari sisi pemberi dan dari sisi penerima. Kalau pertama syaratnya dari si pendonornya disarankan lebih dari 15 hari setelah dinyatakan resolusi dari SARS-CoV-2. Sementara dari penderitanya disarankan mendapat plasma kurang dari 15 hari onset muncul. Kenapa? Karena asumsinya begitu 15 hari itu akan terbentuk antibodi endogen di dalam tubuh penderitanya sendiri gitu. Jadi tidak perlu mengandalkan antibodi dari plasma konvalen lain. Cukup mengandalkan dari antibodi tubuhnya sendiri untuk proses recovery dari SARS-CoV-2. Jadi kenapa rancu banyak yang tidak efektif? Karena itu terlalu late, di atas 15 hari baru diberikan. Jadi efektivitas dari antibodi plasma yang datang itu tidak lebih baik dari antibodi yang sudah muncul dari penderita si COVID-nya. Seperti itu. Memahami cara kerja dan efektivitasnya sedikit banyak membuka jalan dan ikhtiar untuk mengurangi jumlah korban akibat serangan virus COVID-19. Jadi, sudah siapkah berdonor?